Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai laporan pencatatan dana kas kecil metode impres atau metode dana tetap. Kali ini kita akan membahas mengenai metode fluktuasi. Apa itu metode fluktuasi dalam pencatatan dana kas kecil? Yaitu suatu metode pengisian dan pengelolaan dana kas kecil di mana saldo kas kecil jumlahnya tidak tetap dan akan selalu berubah dalam setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Jadi kalau dalam metode impres, setiap periodenya itu dananya selalu tetap jumlahnya. Kalau dalam fluktuasi, dalam setiap periode tidak harus tetap, bisa saja berubah, bisa bertambah atau berkurang, tergantung kebutuhan operasional perusahaan. Ya, ilustrasinya seperti ini. Misalnya perusahaan menetapkan di awal di periode pertama jumlah kas kecil sebesar 5 juta. Kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecilnya diisi kembali. Pada saat pengisian dana kembali, jumlah pengisiannya tidak harus sama atau tidak harus kembali jumlahnya kembali menjadi 5 juta seperti pada metode impres, tetapi bisa saja nominal saldo kasnya bisa saja berkurang atau bertambah tergantung kebijakan atau kebutuhan operasional perusahaan. Jadi yang awalnya 5 juta bisa saja dalam periode berikutnya berkurang menjadi 4 juta atau justru mungkin bertambah menjadi 5 juta. Begitu ilustrasinya ya. Lalu apa saja ciri-ciri metode fluktuasi? Yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dana kas dicatat di debit dalam akun kas kecil. Ini sudah pasti. Jadi ketika pembentukan atau pengisian kas kecil akan dicatat pada kolom debit jurnal. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal dengan mendebit akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. Jadi memang ketika membuat pengeluaran tentunya mencatat dalam jurnal dengan cara mendebit biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi. Tadi seperti sesuai dengan pengertiannya bahwa bisa naik, bisa turun, bisa bertambah atau bisa berkurang sesuai perkembangan kegiatan pemakai dana atau kegiatan operasional perusahaan. Ya, ini kelebihan metode dana fluktuasi. Yang pertama, pengeluaran akan langsung dicatat sehingga saldo bisa langsung diketahui kapan saja. Berbeda dengan dana impres, pada dana fluktuasi ini setiap pengeluaran akan dijurnal atau dicatat sesuai tanggal transaksi masing-masing. Jadi pada saat terjadi transaksi langsung dicatat sehingga saldo bisa langsung diketahui kapan saja. Yang kedua, jika di tengah periode tiba-tiba terjadi kekurangan dana, maka dana bisa langsung segera ditambahkan tanpa menunggu akhir periode. Ini juga berbeda dengan dana impres, di mana kalau dana impres, dana di dalam satu periode sudah ditetapkan hanya sekian. Kalau metode fluktuasi, karena dia berfluktuasi sehingga apabila terjadi kekurangan dana bisa langsung saja ditambahkan tanpa menunggu akhir periode. Dan yang ketiga, petugas mudah melakukan pengontrolan karena dana akan langsung segera dibukukan ketika terjadi transaksi kas kecil. Ini seperti yang disampaikan di poin pertama, pengeluaran dicatat pada saat terjadi tanggal transaksi. Berbeda dengan metode impres, pencatatannya justru di akhir periode atau pada saat pengisian kembali. Kalau dana fluktuasi, pencatatannya dilakukan pada saat terjadi tanggal transaksi sehingga saldo bisa langsung diketahui dan mudah dilakukan pengontrolan. Itu kelebihannya. Sementara kekurangannya, yang pertama, untuk pengolahan dana masih kurang efisien dikarenakan berpotensi terjadi pemborosan. Dengan dana yang bisa langsung ditambah bisa membuat kasir
kasir kas kurang hati-hati dalam pengolahan dana. Jadi memang kelemahannya karena dana fluktuasi ini sifatnya bisa ditambahkan kapan saja, sehingga dikhawatirkan atau sulit sekali meminimalisir terjadinya pemborosan dana, terutama oleh kasir kas kecil, karena bisa saja dia ceroboh, tidak hati-hati, dan ketika dana kurang bisa langsung meminta. Berbeda dengan metode impres. Yang kedua, tidak mudah mengetahui pengeluaran per pos atau rekening dalam setiap periode. Ya, jadi karena dicatat setiap transaksi, sehingga membutuhkan waktu untuk membuat buku besar terlebih dahulu untuk mengetahui pengeluaran per rekening dalam setiap periodenya. Ya, jadi memang tidak mudah, tetapi harus ada proses berikutnya. Dan yang ketiga, tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk apa, karena harus membuat buku besar terlebih dahulu. Ya, dapat diketahui hanya mungkin prosesnya harus ada proses lebih lanjut, yaitu membuat buku besar. Itu kelemahan metode fluktuasi. Jadi apabila kita bisa bandingkan antara dana tetap dan dana fluktuasi seperti ini. Dalam metode impres, saldo kas kecilnya tetap, dalam fluktuasi tidak tetap. Dalam metode impres, kas kecil dicatat saat diisi kembali atau pada saat dana menipis. Sementara dalam fluktuasi langsung dicatat pada saat terjadi transaksi. Jadi setiap tanggal terjadi transaksi langsung ada pencatatan. Yang ketiga, buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tidak dapat diposting ke dalam buku besar. Sementara dalam dana fluktuasi, kas kecil ini sebagai jurnal dan menjadi dasar dalam posting akun buku besar. Jadi untuk seperti yang disebutkan dalam kelemahannya ya, bahwa dana fluktuasi itu harus melakukan posting buku besar. Dan yang keempat, perbedaan yang keempat, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat perlu dibuat jurnal penyesuaian. Sementara dalam dana fluktuasi, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian, tetapi awal periode berikutnya dibuat jurnal penyesuaian, sebab setiap pengeluaran langsung dicatat dalam jurnal. Jadi apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode, dalam metode impres harus dibuat jurnal penyesuaian, karena pencatatannya hanya satu kali pada saat pengisian kembali, yaitu di akhir periode. Sementara dana fluktuasi tidak dibuat jurnal penyesuaian, cukup dibuat jurnal penyesuaian pada awal periode berikutnya, karena memang dalam metode fluktuasi setiap transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi langsung di jurnal, begitu. Jadi itu perbedaan antara dana tetap dan dana fluktuasi. Mungkin kalian bisa mendengarkan penjelasan dari saya berulang-ulang sehingga lebih bisa dipahami. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai metode impres, metode fluktuasi dalam pencatatan dana kas kecil, serta perbedaan antara metode impres dan metode fluktuasi dalam dana kas kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.